Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Hanif dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menerangkan materi PowerPoint yang bertemakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintah Belanda. Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudera adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dengan menggunakan strategi divide et impera atau biasa disebut adu domba. Belanda membela salah satu pihak yang bersengketa, kemudian mengambil keuntungan dari konflik intern dalam sebuah wilayah. Kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Tanggapan rakyat Indonesia dengan sikap Belanda kemudian dengan mengadakan berbagai perlawanan fisik. Ciri perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda sebelum abad ke-20 adalah bersifat kedaerahan, perjuangan berupa fisik, tergantung pada pemimpin, sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya persenjataan, tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba, bersifat sporadik yang artinya tidak terorganisir dengan baik. Selanjutnya, belum adanya tujuan yang jelas. Berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda antara lain Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung pada tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Selanjutnya ada Perang Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau biasa disebut Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Durstede Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibatnya tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Selanjutnya ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan timur muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Selanjutnya ada Perang Jagaraga Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul.
Selanjutnya ada Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikut campuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran harus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Selanjutnya ada Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi oleh Traktat Sumatera yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cikditiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyakdin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Nokhoorgrond untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin oleh Sisingamaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian penjelasan materi PowerPoint kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.